selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Jonathan Wijaya dari program Studi Sistem Informasi semester 1 dari Universitas Catur Insan Cendekia dengan NIM 2021-012-1005. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan menjelaskan jawaban saya pada UAS dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Saya langsung ke soal yang pertama. Di negara kita Indonesia telah dianugerahi dengan kemajemukan masyarakatnya atau yang bisa kita sebut multikultur. Tentu realitas ini memiliki potensi konflik antar warga. Saya sendiri sebagai mahasiswa yang tentu dibekali, yang lebih tepatnya sedang dibekali dengan pengetahuan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, bagaimana argumen atau solusi saya sehingga kita senantiasa hidup dalam kerukunan dan keharmonisan. Di sini solusi menurut pandangan saya untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan saat ini yang sudah tercipta saat ini adalah lebih banyak untuk berpikir dengan tenang dan pikiran yang terbuka, serta rasa saling menghormati dalam kehidupan sosial, baik secara langsung dalam artian tatap muka maupun dalam perilaku kita bermedia sosial ketika menghadapi sebuah masalah. Nah, sudah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang berlimpah, mulai dari agama, 1340 suku bangsa, 718 bahasa daerah, 1239 warisan budaya, dan masih banyak yang lainnya. Begitu banyak keragaman sehingga seringkali ataupun sesekali lah kita berpergian ke daerah yang tidak jauh dari daerah kita lahir, kita bisa menemukan perbedaannya dengan tempat lahir kita itu sendiri, mulai dari mungkin makanan tradisionalnya, ataupun tata adat kramanya, cara berpakaian, dan juga lingkungannya, dan juga masih banyak yang lainnya. Namun di balik keragaman ini juga terkadang menimbulkan perselisihan dari orang-orang yang merasa paling superior dalam semua aspek dibandingkan dengan orang yang lain. Yang dalam artian di sini rasa superiornya ini mewujudkan ingin mendominasi dibandingkan orang yang lainnya, seperti itu. Contohnya seperti dalam kasus yang baru-baru ini, yang kasusnya itu sendiri divonisnya Yahya Waloni pada tanggal 12 Januari 2022 dengan vonis dipenjara 5 bulan karena kasus muatan ujaran kebencian dalam ceramahnya yang viral di live streaming akun media sosial yang dimiliki oleh Masjid Jenderal Sudirman World Trade Center pada 21 Agustus 2019. Nah, kejadiannya sendiri 2019, tapi viralnya baru di tahun-tahun ini. Pada awalnya, pelaku diundang sebagai penceramah pada hari tersebut, dan tidak disangka, ternyata dalam ceramahnya memuat materi yang dapat menimbulkan kebencian karena menyangkut kata-kata yang bermuatan kebencian terhadap umat Kristen. Dan itu di live streamingkan di media sosial YouTube dan jadi viral tentunya, yang mengakibatkan ada perdebatan di tengah masyarakat seperti itu. Dalam kasus tersebut, pelaku menurut pemikiran saya sendiri seharusnya lebih harus berpikir mendalam terlebih dahulu. Ketika dia diundang sebagai penceramah, tentunya dia akan menjadi sosok yang akan didengarkan, yang akan menjadi teladan gitu, yang ucapannya akan mempengaruhi masyarakat sekitarnya, dan terutama harus memikirkan juga bahwa ceramah itu juga disiarkan, yang tentunya akan menjadi konsumsi publik, yang tentunya jika dalam ceramah tersebut mengandung muatan negatif, maka akan langsung menjadi perdebatan. Ya, seperti yang tadi saya katakan tadi, seperti itu. Mungkin juga dalam kasus ini mungkin
pelaku memiliki rasa kebencian, namun seharusnya tidak dia lampiaskan pada media ceramah seperti itu, karena pelaku sendiri harus bisa membedakan di mana dia bisa bertindak seperti itu. Apakah ucapannya ini dapat mempengaruhi integrasi yang sudah terjadi di Indonesia, di mana kesatuan dan dalam keragamannya ini sudah tercipta seperti itu. Ada lagi juga kasus yang pernah viral di media sosial tentang pengakuan yang bahwa dikatakan batik yang menjadi warisan budaya Indonesia ini malah bukan milik Indonesia, tapi malah menjadi milik Malaysia. Nah, kasus ini sempat menggemparkan dan memicu banyak sekali ujaran kebencian dari masyarakat Indonesia yang terpancing tentunya, karena pemikiran pada awalnya ya, singkatnya pasti bakal terbawa emosi seperti itu. Ujaran kebencian itu langsung ditargetkan kepada masyarakat Malaysia di media sosial pada saat itu, sehingga hubungan kedua negara sedikit bermasalah. Nah, yang juga berakibat buruk sendiri pada masyarakat Indonesia, memiliki stigma bahwa masyarakat Indonesia sendiri tidak memiliki etika dalam bermedia sosial, karena begitu banyaknya ujaran kebencian yang langsung dilontarkan di media-media sosial tersebut seperti itu. Dan baiknya dalam kasus ini UNESCO cepat bertindak dan juga secara profesional menangani kasus tersebut, sehingga perselisihan di antara kedua negara tersebut bisa diredakan. Dan juga dalam kasus ini, karena sudah diredakan nih ya kasusnya, maka pemikiran masyarakat Indonesia juga berubah seperti itu. Mereka mau berubah seperti itu. Yang tadinya agresif berdasarkan emosional, ini batik punya kita gitu loh. Ini batik jangan ngaku-ngaku kalian gitu loh. Nah, mulai berpikir mungkin ada sedikit kesalahpahaman ataupun salah berkata seperti itu, sehingga pertengkaran ataupun perselisihan di antara dua negara ini bisa diredakan dengan baik seperti itu, sehingga kerukunan dan juga kesatuan di antara negara-negara, terutama di antara dua negara, Indonesia dan Malaysia sendiri, ataupun dalam hubungan internasional juga menjadi lebih baik seperti itu, karena sudah terresolve oleh perubahan sikap dari pemikiran masyarakat Indonesia seperti itu. Dengan berubahnya pemikiran yang menjadi lebih tenang, lebih terbuka, tentunya dapat berpikir menjadi lebih rasional, sehingga dapat menangani ataupun menerima permasalahan dengan lebih mengandalkan logika seperti itu. Kita lanjut saja ke soal yang kedua. Isilah soal titik-titik di bawah ini. Yang A, wawasan Nusantara berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, rambu-rambu dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Yang B, ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat atau setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah asas wawasan Nusantara. Yang C, fungsi wawasan Nusantara adalah sebagai panduan, pedoman, acuan bagi bangsa Indonesia dalam bernegara. Yang D, landasan hukum penerapan upaya bela negara yang dapat dilakukan oleh warga negara tertuang dalam Undang-Undang RI tentang Pertahanan Negara, yaitu Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat 1. Yang E, dasar pemikiran wawasan Nusantara terdiri atas dasar. Yang pertama adalah pemikiran berdasarkan filsafat. Yang kedua, pemikiran berdasarkan kewilayahan. Yang ketiga, pemikiran berdasarkan sosial budaya. Dan yang terakhir adalah pemikiran berdasarkan kesejahteraan.
Yang F, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungan yang serba seragam dan bernilai strategis dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa dengan serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional disebut wawasan Nusantara. Yang G, ini yang bagian G ya. Ketentuan atau kaidah yang harus dipatuhi, ditaati, dipelihara, dan diciptakan demi tetap taat atau setianya komponen pembentuk bangsa Indonesia terhadap kesepakatan bersama adalah asas wawasan Nusantara. Yang G ini hampir sama kalimatnya dengan yang bagian B tadi di nomor 2. Yang I, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan. Yang H dulu. Implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggara negara yang sehat dan dinamis. Yang I, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan keamanan akan menciptakan peningkatan kesadaran, cinta tanah air dan bangsa yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada setiap warga negara Indonesia. Yang J, asas wawasan Nusantara yang menyatakan bahwa adanya kesesuaian pembagian hasil dengan adil, jeripayah, dan kegiatan baik perorangan, golongan, kelompok, maupun daerah adalah asas keadilan. Di sini menuju soal yang terakhir. Setelah mengikuti kuliah pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, bagaimana pemahaman saya sendiri mengenai mata kuliah ini, serta tujuan dan manfaat apa yang telah saya peroleh. Nah, di sini yang saya pahami selama mengikuti mata kuliah ini adalah betapa pentingnya setiap individu bangsa Indonesia, baik itu luput dari tua, muda, balita, anak-anak, remaja, untuk memiliki jiwa cinta tanah air dan kesadaran diri menjadi bagian untuk menjaga keutuhan dan kesatuan negeri, serta menanamkan prinsip yang kuat, terutama kepada generasi muda seperti kami, yang kini prinsip itu digunakan untuk membangun negeri ke arah yang lebih baik ke depannya. Dan manfaat yang saya peroleh dari mata kuliah ini adalah saya merasa selalu bisa diingatkan ataupun selalu teringat, seperti itu bahasanya, bahwa saya memiliki kesadaran untuk membela dan mencintai tanah air saya, dan juga untuk menyemangati saya berkarya untuk negeri ini sebagai generasi muda yang membawa masa depan negara, dan juga menyemangati saya untuk dalam setiap tindakannya mencerminkan sifat nasionalisme yang tentunya pasti menjadi pokok utama ketika nanti saya berkarya pada negeri ini. Sekian dulu dari saya. Terima kasih Bapak dan Ibu telah mendengarkan. Terima kasih.